Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menggunakan salah satu function bawaan yang ada di SQL Server. Apa function itu? Function itu adalah function getDiff. Jadi, menggunakan function getDiff ini, kita dapat menghitung waktu ataupun jarak di antara dua tanggal. Ya. Jadi kita bisa hitung jarak dari tanggal A sampai tanggal B itu ada berapa hari, ada berapa bulan, ada berapa tahun, bahkan sampai ada berapa detik ataupun milidetik. Kita bisa hitung menggunakan function getDiff. Jadi ini merupakan function bawaan yang ada di SQL Server dan sudah tersedia mulai dari SQL 2008 kalau nggak salah. Jadi mulai dari 2008 itu dia udah punya sampai sekarang versi yang terbaru saat video ini dibuat, yaitu SQL Server 2022. Itu punya function getDiff, dan getDiff ini juga ada di Excel ya. Jadi buat teman-teman yang biasa menggunakan Excel mungkin nggak akan terlalu sulit, jadi lebih familiar menggunakan function getDiff ini. Oke, kita coba tes seperti apa sih atau gimana caranya cara menggunakan function getDiff yang ada di SQL Server. Kita coba hitung jarak ada berapa hari di antara dua tanggal. Oke, kita langsung saja select getDiff. Kemudian di sini ada interval. Nah, interval ini kita isi apakah hari, bulan, tahun, tanggal, detik, menit, jam, kita bisa hitung semuanya. Nah, kita mungkin supaya mudah kita hitung ini ya. Kita hitung menggunakan hari. Oke, kita hitung jarak. Coba kita hitung jarak ada berapa hari sih dari tanggal 1 Januari sampai 1 Maret. Oke. Atau mungkin 1 Januari sampai 15 Januari deh. 1 Januari 2023 01 kita hitung sampai 2023 01 15. Total ada berapa hari? Kita coba lihat. Ketemu 14. Kenapa 14? Karena dihitung jaraknya. Dari tanggal 1 sampai 15. Nah, jadi totalnya itu ada berapa? Ini dia ngitungnya start end date-nya seperti ini. Jadi ketemunya 14 bukan 15. Kalau 15 itu kita harus set sampai tanggal 16. Sampai tanggal 16 itu ketemu 15. Gitu. Karena ini ada dilihat nih endingnya di hari keberapa. Jadi saat tanggal 16 kan kita udah melewati ada 15 hari. Kalau di tanggal 15 kita melewati ada 14 hari di belakang. Jadi perhitungan seperti itu. Jadi contoh kita hitung 1 Januari 2023 sampai 1 Januari 2024. Kita coba lihat ada berapa hari sih sebenarnya untuk tahun 2023 ini. 365. Oke, tepat ya. 365. Mungkin kalau bisa dihitung kabisat harusnya jadi untuk yang kalendernya sampai tanggal 29 untuk Februari itu akan plus 1. Jadi 366. Nah, kalau kita set cuma sampai 31 Desember berarti 12 ini ya, 12. Salah. 12 di sini 2023 harusnya. 364. Karena masih ada satu hari lagi yaitu tanggal 31 yang belum selesai. Jadi perhitungannya seperti itu ya. Jadi tanggal 31 itu belum selesai, cuma sampai waktunya. Jadi jedanya itu belum full setahun. Nah, kalau yang mau full setahun itu harus di tanggal 1 Januari. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Sampai tanggal 1 Januari. Berarti kan kita udah melewati waktu selama 1 tahun. Kalau masih tanggal 31 Desember, berarti itu belum 1 tahun. Masih 1 tahun kurang sehari. Ini kalau kita menghitung hari. Gimana kalau kita hitung tahun? Jaraknya ada berapa sih sebenarnya? Kita coba ganti ke year. Ada 1 jaraknya. Coba kalau kita ganti, mungkin saya copy aja ya biar lebih mudah. Kita ganti ke 2023 12/31. Kita lihat.
0. Nah, lihat perbedaannya. Cuma beda 1 hari jarak ya. Jadi jaraknya itu 0. Kenapa 0? Yang tadi saya udah sebutkan. Kalau dia belum ganti waktunya, itu nggak dihitung 1. Jadi dia masih dianggap sama. Kayak tadi pun tanggal 31 Desember masih dianggap sama. Belum melewati. Nah, ini kan masih di tahun 2023. Nah, coba kita hitung. Ada berapa kalau seperti ini? Kalau kita lihat 2024 01. Nah, secara hari itu hanya ada 1 hari. Secara hari loh ya. Sorry, ini 01 ya. Ya. Secara hari hanya ada 1. Ini kita bisa pastikan pasti ketemunya 1. Kita coba running day yang ini. Lihat hasilnya hari 1 tahun 1. Kenapa hasilnya sama-sama 1? Padahal yang 1 itu jarak tahun, yang 1 jarak hari. Karena yang 1 pembedanya begitu sudah melewati jam 12 malam atau pukul 00 itu udah dianggap kelipatan 1. Jadi ketika tanggal 31 Desember ke 1 Januari itu dianggap 1 hari, tapi kalau dihitung secara tahun setelah melewati 2359 dan begitu nyentuh 2024 01 pukul 00 itu udah dianggap tahun yang berbeda. Jadi jaraknya 1 tahun. Makanya kalau mau ngitung valid jarak itu biasanya menggunakan hari. Tapi kalau definisinya kita cukup beda tahun walaupun cuma 1 hari, dianggap perbedaan tahun ya bisa menggunakan year. Seperti itu. Dan untuk monthly pun sama penggunaan monthly ya. Jadi untuk monthly di sini month 1 value-nya. Nah, kenapa 1? Ya, 1. Karena ada beda. Coba kalau diganti jadi bulan 10. Ada berapa? Ada 3. Kenapa? Karena perbedaannya dia ngambil setiap akhir bulan ketemu awal bulan. Begitu. Jadi menghitung fungsinya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Apakah perlu sampai kecil? Jadi untuk menentukan 1 hari itu ada 24 jam. Nah, itu kita bisa menggunakan jam atau hour. Ini hour lebih banyak lagi value-nya, hasilnya. 1488. Nah, kita kalau mau menghitung dalam rentang 1 tahun itu berdasarkan jam kita bisa hitung. Atau hari. Jadi penggunaan deaddiff ini tergantung kebutuhan dari teman-teman nantinya. Apakah membutuhkan jarak waktu dalam satuan hari, jam, menit, atau bahkan detik atau milidetik, ataupun membutuhkan jarak hanya cukup dalam perhitungan bulan atau tahun. Nah, itu disesuaikan. Semuanya itu sudah ada di function deaddiff. Jadi di SQL Server ini kita sudah diberikan kemudahan untuk menghitung jarak antara 2 waktu atau 2 tanggal dengan function deaddiff ini. Seperti itu mungkin penjelasan singkat bagaimana cara menggunakan function deaddiff. Buat teman-teman yang masih bingung cara pakainya mungkin bisa komentar di bawah, dan buat teman-teman yang udah paham bisa diimplementasikan bagaimana cara menggunakan function deaddiff di SQL Server. Ya, demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.